Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dewan juri yang terhormat, salah satu topik yang banyak dibicarakan masyarakat saat ini adalah siapakah yang akan memimpin negeri Indonesia ini ke depannya. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita berharap manusia yang memimpin kita adalah manusia yang baik, penjaga amanah, adil terhadap rakyat, dan berpihak kepada kaum muslimin wal muslimat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses pengangkatan Nabi Yusuf alaihi salam sebagai bendahara Mesir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Al-Aziz, pemuka Mesir, mengangkat Yusuf menjadi bendahara. Kemudian Yusuf alaihi salam berkata, "Jadikanlah aku bendahara negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan." Quran surat Yusuf ayat 54 sampai 55. Disinilah kesempurnaan Yusuf alaihi salam yang mencerminkan pemimpin yang ideal. Namun teman-teman sekalian, bagaimana dengan pemimpin Islam kita di akhir zaman ini? Atas dasar itu, kami bertiga akan menyampaikan syarahan yang bertemakan Pemimpin Islam di era globalisasi, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Shad ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum adabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 132 di jilid 8 menyatakan, ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para penguasa untuk menerapkan hukum sesuai dengan kebenaran yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, serta tidak berpaling darinya hingga mereka sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengancam orang yang sesat
dari jalannya serta melupakan hari hisab dengan ancaman yang sangat keras, dengan azab yang sangat pedih. Ikrimah berkata, lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang sangat berat karena mereka merupakan hari perhitungan. Ini merupakan muqaddam yang didahulukan dan muakhir yang diakhirkan, yakni mereka akan mendapatkan azab yang pedih pada hari hisab dengan sebab apa yang mereka lupakan. As-Sunni berkata, mereka mendapat azab yang pedih dikarenakan apa yang mereka tinggalkan, yaitu beramal untuk hari hisab. Pendapat ini lebih sesuai dengan zahir ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ke arah kebenaran. Teman-teman dan dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi fal amirul ladhi 'ala an-nasi ra'i 'alaihi wa huwa mas'ulu anhu. Ketahuilah, setiap orang di antara kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi masyarakatnya yang akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di antara ciri-ciri pemimpin akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah pertama, para pemimpin yang jahil terhadap agama. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Ajza, "A'adakallah min imaratis sufaha." Aku memohon perlindungan untukmu kepada Allah untuk orang-orang, untuk kepemimpinan orang-orang yang bodoh. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Ahmad di atas dikatakan bahwa maksud dari pemimpin yang bodoh adalah pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu pemimpin yang tidak menerapkan nilai-nilai syariat Islam di negeri ini. Yang kedua adalah para pemimpin yang mengangkat membantu orang-orang jahat dan selalu mengalirkan sholat atau mengabaikan syariat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhir zaman amarahu dhalama wa wuzarahu fasaqah wa qadahu khawana wa fuqahahu kadzaba wa man adraku minkum dzalika zaman fala yakunanna lahum jabiya wala arifan wala surdiya." Akan datang di hari zaman akhir nanti pada para penguasa yang memerintah dengan sewenang-wenang, para pembantu menteri-menteri yang fasik, para hakim yang menjadi pengkhianat hak hukum, dan para ahli hukum Islam fuqahanya menjadi pendusta. Sehingga siapa saja di antara kalian mendapati zaman itu, maka sungguh kalian jangan menjadi pemungut cukai, karena khawatir akan bersahabat dengan mereka. Hadis riwayat Tabrani. Wahai saudaraku sekalian, ingatlah tanda Rasulullah SAW di atas. Mari kita merenung sejenak. Adakah tanda-tanda tersebut sudah nampak kepada pemimpin Islam di akhir zaman ini? Wallahu a'lam bishawab. Dan karena itu Rasulullah SAW memberikan kita solusi untuk menghadapi para pemimpin yang zalim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi say'a falyasbir, fa innahu man kharaja min as-sultani
sibra mitata jahiliyah. Barang siapa membenci tindakan yang ada terhadap para penguasanya, maka hendaklah ia bersabar. Karena jika dia keluar dari ketaatan para penguasanya, seakan-akan sejengkal saja, maka dia akan mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7053 dan Muslim nomor 1849. Teman-teman dan dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sungguh sangat berat diterima oleh orang-orang yang bersemangat melakukan berbagai aksi menentang penguasa. Ketika dia melihat kezaliman para penguasa muslim, apakah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan? Apakah melakukan demonstrasi? Tidak. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersabar. Lihatlah di zaman salaf terdahulu, ketika sebagian salaf memberontak kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Apa hasil dari pemberontakan itu? Hasilnya adalah nihil. Dunia mereka tidak perbaiki, agama pun mereka tidak tegakkan. Bahkan 120.000 kaum muslimin dibunuh pelan-pelan, 80.000 dipenjara, dan 30.000 diantaranya adalah para wanita. Dan pesan untuk para pemimpin Islam di akhir zaman ini, laksanakanlah amanah kepemimpinan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah menegakkan hukum seperti pensil, runcing di atas dan tumpul, runcing di bawah dan tumpul di atas. Yang artinya hukum hanya tegas kepada orang-orang kalangan bawah dan tumpul untuk orang-orang kalangan atas. Seperti layaknya nenek-nenek yang mencuri sendal dihakimi dan diadili, sedangkan koruptor, sang tikus kantor yang hanya direhabilitasi dan dipenjara di ruang VIP. Dan keadilan itu terjadi pada zaman sekarang. Dan untuk kaum muslimin, sabarlah, Islam pasti akan berjaya pada saatnya. Dan mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran untuk kita semua dan memberikan petunjuk kepada para pemimpin di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi